warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafil Akbar Alwani dengan NIM 101. Ingin menjelaskan tentang surah Al-Baqarah ayat 26, ayat 260 dan Ali Imran ayat 7. Langsung saja mulai pembacaannya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la tahyi ayat riba masalam ma bau data fama fauqaha fa'ammal ladzina amanu fayalamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna maza Dawlahum bihazza masalam yudillu bihi kasiro wa yahdi bihi kasiro wa ma yudillu bihi fasikin. Artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari apapun lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk, tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fisik. Penjelasan ilmiahnya yaitu Allah memberikan perumpamaan. Allah menggunakan perumpamaannya bahkan dengan makhluk sekecil nyamuk untuk menyampaikan hikmah dan kebenaran. Ini membuktikan bahwa tidak ada hal yang sia-sia dalam penciptaannya. Lalu respon orang beriman versus orang kafir. Orang beriman memahami bahwa perumpamaan ini adalah kebenaran dari Allah. Orang kafir justru meragukan dan mempertanyakan tujuan Allah memberikan perumpamaan ini. Hidayah dan kesesatan. Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mencari kebenaran. Sebaliknya, mereka yang fasik atau melanggar perintah Allah semakin jauh dari kebenaran karena keengganan mereka untuk menerima petunjuk. Kesimpulannya yaitu ayat ini menegaskan bahwa perumpamaan yang Allah buat mengandung hikmah, tetapi hanya orang yang beriman yang dapat memahami maknanya. Sementara itu orang yang hatinya keras dan menolak kebenaran justru semakin tersesat. Lalu lanjut Al-Baqarah ayat 260. Wa iz qala Ibrahimu Rabbi arini kaifatuh yil mauta qala awalam tumin qala bala walakin liyat ma'inna falbi qala fahu arba'atam minat toiring fasuhun ilaika summa ala kulli jabalin minhunna juz'a summa uhunna yaltinaka sa'ya wal annallaha azizul hakim. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang mati. Tuhan berkata, apakah kamu tidak percaya? Dia, Ibrahim menjawab, aku telah beriman, tetapi agar hatiku menjadi tenang. Dia, Allah berfirman, maka ambillah 4 ekor burung, kemudian potong-potonglah. Kemudian letakkan sebagian pada tiap-tiap bukit, kemudian panggil mereka, niscaya mereka akan segera datang kepadamu. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Penjelasan ilmiahnya itu keinginan Nabi Ibrahim untuk memahami kebangkitan. Nabi Ibrahim bukan meragukan kekuasaan Allah, tetapi dia menyaksikan langsung bagaimana Allah menghidupkan kembali yang telah mati.
Permintaan bertujuan untuk menambah keyakinan dan ketenangan hatinya. Selanjutnya ada metode pembuktian dari Allah. Allah meminta Nabi Ibrahim mengambil 4 ekor burung, menjinakkannya, lalu memotong dan meletakkan potongan di berbagai bukit. Ketika Nabi Ibrahim memanggil burung-burung itu, mereka hidup kembali dan datang kepadanya. Lalu makna dan nikmatnya Allah menunjukkan bahwa kebangkitan setelah kematian adalah hal yang mudah baginya. Ini menjadi pelajaran bagi manusia bahwa hari kebangkitan adalah suatu kepastian. Allah menegaskan bahwa Dia Maha Perkasa atau mampu melakukan apa saja, dan penjelasan ilmiahnya itu keinginan Nabi Ibrahim untuk memahami kebangkitan. Nabi Ibrahim bukan meragukan kekuasaan Allah, tetapi dia menyaksikan langsung bagaimana Allah menghidupkan kembali yang telah mati. Permintaan bertujuan untuk menambah keyakinan dan ketenangan hatinya. Selanjutnya ada metode pembuktian dari Allah. Allah meminta Nabi Ibrahim mengambil 4 ekor burung, menjinakkannya, lalu memotong dan meletakkan potongan di berbagai bukit. Ketika Nabi Ibrahim memanggil burung-burung itu, mereka hidup kembali dan datang kepadanya. Lalu makna dan nikmatnya Allah menunjukkan bahwa kebangkitan setelah kematian adalah hal yang mudah baginya. Ini menjadi pelajaran bagi manusia bahwa hari kebangkitan adalah suatu kepastian. Allah menegaskan bahwa Dia Maha Perkasa atau mampu melakukan apa saja, dan Maha Bijaksana memberikan tanda-tanda sesuai kebutuhan hambanya. Lalu ada kesimpulannya, ayat ini mengajarkan bahwa iman bisa diperkuat dengan ilmu dan bukti, sebagaimana Nabi Ibrahim meminta tanda untuk menenangkan hatinya. Ini juga menjadi dalil tentang kebangkitan setelah kematian yang merupakan bagian dari keimanan kepada Allah. Lalu selanjutnya ada surah Ali Imran ayat 7. Huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun ummal kitabi wa kharu muttaqi hat fa'ammal lazina fi qulubihim zaw'un fayattabi'una ma taqabbam minhu berarti goal fitnati wabatigo tawilih wa ma ya'lamu tawilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullu min indi rabbina wa may yazakkaru illa ulul albab. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antara ayat-ayat tersebut ada yang bersifat muhkamat yang merupakan pokok-pokok kitab Al-Quran, dan sebagian lainnya bersifat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti mutasyabihat untuk mencari fitnah dan mencari tafsirnya, padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui tafsirnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmu pengetahuannya berkata, kami beriman kepada Allah, kepadanya Al-Quran, semuanya itu dari Tuhan. Puji kami, tidak ada seorang pun yang dapat belajar dari suatu pelajaran kecuali orang yang cerdas. Lalu penjelasannya itu ada dua jenis ayat dalam Al-Quran. Ayat muhkamat, ayat-ayat yang maknanya jelas dan tegas seperti perintah, sholat, puasa, zakat, dan hukum-hukum syariat lainnya. Ayat ini menjadi dasar utama bagi Islam. Lalu ada ayat mutasyabihat, ayat yang maknanya tidak langsung jelas atau bisa memiliki lebih dari satu tafsiran. Misalnya ayat tentang sifat Allah seperti tangan Allah di atas tangan mereka, Quran surat Al-Fat ayat 10. Lalu sikap orang yang lurus versus orang yang menyimpang. Orang yang berilmu dan beriman menerima semua ayat
sebagai kebenaran dari Allah, baik yang jelas maupun yang samar. Orang yang hatinya menyimpang mencari-cari makna tersembunyi dalam ayat mutasyabihat untuk menimbulkan keraguan dari fitnah dan fitnah. Kesimpulannya, ayat ini mengajarkan bahwa Al-Quran memiliki ayat yang jelas dan ada yang samar. Orang beriman menerima semuanya sebagai wahyu Allah, sementara orang yang menyimpang justru memanfaatkan ayat yang samar untuk menyesatkan. Oleh karena itu, dalam memahami Al-Quran kita harus merujuk kepada ulama yang berilmu dan berpegang pada pokok-pokok ajaran Islam. Lalu 3 ayat ini mengajarkan bahwa keimanan membutuhkan pemahaman yang benar, ilmu yang mendalam, serta hati yang bersih. Jangan biarkan keraguan atau penafsiran yang salah menjauhkan kita dari kebenaran. Sebaliknya, jadikan Al-Quran sebagai sumber petunjuk yang membawa kita semakin dekat kepada Allah. Mungkin segini saja materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.